Oke guys, balik lagi bareng gua Aldi dari VP Education dan gue sekarang ditemenin sama Sufi nih. Wih. Ini kalau teman-teman yang sering lihat kontennya Preva, nah ini nih yang sering muncul pakai kemeja tapi pakai celana pendek. Nah ini dia. Nah terus ini gue bareng sama Wotovo dan kebetulan gue nggak pakai Wotovo. Udah enggak ya? Udah enggak ya? Oh udah enggak ya? Oh udah enggak ya? Udah ganti namanya. Oh udah ganti. Nggak begini lagi. Udah ganti. Gimana sekarang? Udah kayak Gimana gini? Logo Preva gimana sih? Preva Gini. gimana? Salah. Logo Preva kayak gitu. Gimana ya? Nah ini gue bareng sama Omari. Iya. Nah sekarang kebetulan gabung sama Preva. Iya. Gimana logonya Preva sekarang? Gini. Gini. Infinity. Jadi sekarang fotonya udah kayak gini lagi ya? Oh guys, ya? gini. Gimana dia? Oh, susah lah pokoknya gini lah. Ya ribet lah. Ini ya. Infinity lah. Ya selamat meribetkan diri kalian. Iya betul. Oke. Nah ngomong-ngomong Wotovo jadi inget sama ini, sama enggak? Gue jadi inget sama itu kan brand lama ya. Nah Iya. gue jadi pengen tahu, lu nge-vape udah berapa lama sih Pak? Nge-vape, jujur gue nge-vape udah lama ya. Awal 2000 berapa ya? Zaman-zaman effort lah itu. 2000 berapa? 2013, 14? 2013-an lah awal. 2013-an. Iya, 2013-an. Oh, kalau lu? Gue 2016. Oh sama gua. Iya, zaman-zaman masih banyak yang clone tuh. Apa sih? ST Pico ya? Iya, Istik Pico, Pico nggak sih? Ah, iya, Nggak, iya. Pico gue masih bisa beli ori. Iya. Yang LED-nya bisa diganti tuh. Jadi kalau apa gambar-gambar gitu kan bisa tuh dulu. ST Pico. Pico ya, yang dulu kalau yang clone itu di paketnya biasanya sama Likua. Iya benar. Yang Emang udah ada ya? matengnya. Emang ada ya? Ada, Ada, Pak. ada. Karena gua pernah beli. Iya. Sama tsunami. Iya, tsunami. Tsunami masih clone. Berarti lu dari zaman masih pakai effort. Iya, zaman effort dan liquidnya apa? Liqua ya? Likua. Liqua bener kan ya? Apa Hand of Midas? Hah? Enggak, awal-awal gua dan gua dulu inget belinya masih kayak rumahan-rumahan gitu, beli di rumahan terus kalau nggak gue belinya di apa? Kaskus ya. Oh. Sama di itu apa forum apa? Indovaping ya? Apa? Iya, Iya, di forum. Nah itu harganya gimana kalau zaman dulu tuh? Kalau harga kalau kita ngomongnya pas zamannya effort itu kan juga nggak lama ya. Habis itu kan mechanical. Nah, mechanical pada zaman itu gila sih harganya. Gila-gila ya? Gila-gila dan klonnya juga Gila juga. Gila klonnya gila juga. Gila sih. 800, 900 ya nggak nembus sejuta sih cuma buat gua dulu zaman itu ya Edan sih. ya edan lah gila. Jadi vape itu apa ya? Eksklusif banget. Eksklusif tapi kalau untuk pada zaman itu ya lumayan mahal lah. Mahal. Ya dan hitungannya clone loh. Iya, tapi kita kan dulu nggak kalau kayak zamannya mechanical itu kita nggak bisa bedain karena Antara clone ya sama otentik iya. kan? maksudnya bedanya dalam arti gini, maksud gua kayak oh yang pakai yang otentik tuh firingnya lebih bagus pasti lah dari bahannya juga kan ini kan. Cuma pada saat itu gua juga belum pernah megang oten. yang otennya gitu loh. Oh, jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Cukup punya oke. Ya, kayak RDA-nya masih pakai ETI. Oke. Ya yang bentuk kayak begitulah, posnya yang 3 itulah. Bramfil, Dark Horse. Ya, sama terakhir itu gua pakai Praxis. Oh, Praxis. Ya. Oh, tajir juga Anda ya. Sebenarnya klon juga, Pak. Karena dulu nggak apa-apa yang penting clone. Iya. Yang penting nge-vape doang. Nah, betul. Dan Hah? kenapa? Gimana? Lanjut. Susah bedain juga sih. Iya, Susah susah bedain bedain. juga, ya. Jadi kalau mau misalnya mau oten ya, oh ya udah. Karena pada jarang juga lihat yang otennya. Iya betul. Yang kalangan-kalangan teratas loh. Iya. Dulu. Kalau lu pertama kali pakai apa? Itu iStick Pico Istik Pico. sama Tsunami. Tapi walaupun gua beli yang murah-murah, liquid gua nggak harus mahal, golden ticket. Gua nggak bisa pakai liquid. Dulu lokal kan susah ya, dan rasanya kurang, menurut gua masih belum terlalu enak kayak sekarang. Jadi gua selalu pakai golden ticket. Ya sih, hitungannya juga kayak dulu kayak pride-nya ada lah kalau Iya. lu beli yang US. Benar. US dan liquid gua yang pasti kalau nggak pasti Suicide Bunny. Ya, Suicide Suicide Bunny. Bunny. Dan gue ingat Mother's banget ya Mother's Milk itu 450.000 Pak. Ya, kalau misalnya lu ngelihat sekarang jomplang kaget gak sih? Iya kalau bukannya ini sih ya. Kalau gue udah dulu terbiasa dengan beli liquid kayak begitu ya nggak kaget sih sebenarnya.
Jadi kalau yang sekarang udah 200-an, apalagi udah yang masuk Indo ya sekarang udah diproduksi di Indo kan lebih murah ya. Ya masih oke lah. Pada kalau ya, misalnya Vapers dulu gila Pak, mahalnya Pak liquid. Kalaupun yang mahal itu apa sih kayak double K ya, apa namanya? Double K terus apa? Anak Engine. Cloud9 yang warna putih. Iya, putih. Anak Engine ya. Iya, anak Engine. Iya, anak Engine. Dulu tuh Engine juara sih. Juara. Tapi waktu itu gue nggak terlalu suka liquid Malay ya. Iya. Kenapa tuh? Cepet karat gak sih? Kalau dulu sih gue isunya cepet karat karena gue belum tahu vape dulu tahun 2016. Karena gue dulu prinsipnya gini, gue boleh vape-nya clone tapi liquidnya nggak. Sumpah. Benar-benar. Iya sih. Tapi gue pikir-pikir gue beli liquid tuh seharga gue beli mod tau. Iya, pengeluaran liquid lebih banyak dibandingkan lu beli modnya ya. Murah lagi. Dan akhirnya ya kalau kita pakai liquid yang pada zaman itu ya lu boleh netes boleh, tapi kalau lu pakai RTA nggak boleh. Iya kan? Benar-benar. Iya sih. Saking pelitnya, Pak. Dulu emang iya, temen gue juga dulu sih sebenarnya gue kenal sama vape itu tahun 2015 2014an mungkin ya. Itu temen gue yang pertama kali beli vape. Nah itu nyobain, emang begitu gitu. Jadi kayak liquid kan 30 ml tuh dulu kan. Lokal tuh masih inget tuh liquidnya Hero 57 yang susu bro kalau nggak salah. Itu tuh laku banget tuh. Itu disimpan di tas terus. Tidak boleh dibagi-bagi. Pelit banget. Iya, anjir lah. Jadi sama dia ditetes. Kalau misalnya ada yang mau nyobain, nyobain. Ditetesin tuh. Kayaknya gue juga gitu deh. Sama. Gue kapas sih paling pelit gue. Tapi gue ngerasain pada zaman itu, gue pertama 2013an lah bener. Gue nggak tahu 2012 2013 itu. Kapas itu gue sampai beli kapas apa? Yang cotton ball. Iya cotton ball, yang itu ya apa? Buat bayi ya. Make up. Yang buat bayi. Yang buat pantat bayi. Yang maksudnya yang dia ada di Indomaret. Yang apa sih organik apa atau Iya, yang di Indomaret itu. Nah, kan. dulu tuh sampai di forum tuh katanya direndam dulu pakai air panas ya kan, habis itu nanti dikeringin. Iya, kayak digodok gitu, terus udah gitu dijemur. Gue begitu, Pak. Ya sama, Pak. Apa ya? Gue belum ada kapas yang kapas jadi gimana sih? Mahal. Iya. Dulu hitungannya kapas lokal aja gocap tuh udah hitungannya kayak murah banget gitu nggak sih? Ya, yang akhirnya gue beli juga kayak dulu apa sih? Apa sih itu apa ya? Merek keluar apa ya? Lupa gue. Apa? Bukan Natif. Ya itulah kayak gitu-gitulah. Natif. Ya. Terus kan kalau dulu yang terkenal itu kan Kendo yang bungkusnya hitam tuh, itu Ya. itu udah tajir parah sih. Di atas kalau pakai itu. Sampai sekarang sih gue pakai Kendo. Biarpun dibilang nggak nyerap katanya bukan kapas ya. Ada yang bilang bukan kapas. Kodadius tolong di endorse. Cinta Kendo harga mati. Lu suka apa? Bacon. Oh Henzo tolong. Bacon. Betul. Kebetulan kita belum ada sponsor. Enggak bacon. Mungkin mau ditulis di sini Kendo X Ya, ini bisa lagi sih. kayak Abang Egi. Dulu gue pernah pakai ini tau. Apa tuh? Kapas make up. Beneran kapas make up yang Yang itu. oh kan yang gepeng doang. Iya, iya. Itu gue dulu dibegoin sama Vaporista sebenarnya. Katanya nggak apa-apa. Ternyata setelah gue masuk dunia vape, kerja di dunia vape, nggak boleh. Ada pemutihnya kan. Iya, ada pemutihnya iya. Iya kan dulu emang modelannya masih banyaknya Muji kan. Muji itu yang kotak gitu kan. Ya itu Muji ya itu ya yang itu. Dulu ya lo cuan banget dulu ya. Jadi beli satu pack Muji kan berapa doang harganya, terus di packing lagi karena kan di tokonya sendiri, di toko Mujinya sendiri murah kan. Iya. Cuman berapa ratus ribu doang, terus dimasukin 10 piece, disimpan di apa plastik yang zipper gitu, dijual 20.000, 25.000. Oh, ada ya? Ada Pak. Oh. Dulu di toko vape itu sebelum cukai kayak gitu. Masih banyak yang gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Kalau sekarang udah pada tahu tokonya namanya Muji ya. Meskipun sekarang udah tutup ya. Udah tutup, jadi nggak ada. Tapi kalau dulu ya itu gampang banget nyari cuan kayaknya ya. Iya. Ya pokoknya pada zaman itu ya susah lah nyari. Gua tuh sampai dulu beli itu di Twitter. Iya, zaman-zaman di Twitter, bukan di Instagram ya. Oh ada Twitter ya? Ada. Mereka nge-tweet, ada barang-barang klon baru gitu. Oh. Jadi sempat di situ juga gitu loh. Gue sampai nyari-nyari, ya udah beli COD atau gimana. Sampai akhirnya gue kesampaian punya barang OTN. Waktu itu teman gue karena emang jualan
gue bisa bikin website, gue buatin website, gue dikasih barternya itu barter mekanikal itu oten ya kan. Tapi websitenya nggak jadi juga. Maksudnya bukan nggak jadi, dia nggak jadi jualan. Iya. Tapi kan seenggaknya duitnya udah masuk ya. Iya. Duitnya udah masuk. Untung jadi lah. ya. Iya, Untung. iya. Itu mah bodo amat urusan dia. Habis itu hijrah ke ya mod electrical. Mod electrical. Terus lu masuk ke industri ini sejak kapan? Sejak kapannya sih gue dulu kerja di game. Oke. Di game online. Jadi sebenarnya gue nggak dulu nge-vape itu bareng si Opa DK, tapi gue lebih ngobrolin vape itu sama si Eki yang diduga. Ya, diduga. Ya, yang dulu sempat di Movi. Iya. Jadi si Eki sama Dika itu temen main game gue lah. Itu tahun berapa gue kenal mereka ya? 99 2000-an lah. Lama. Baru lahir saya. Anda jangan nyebut. Oh iya, maaf. Lama ya? Iya, lama. Nah, kebetulan mereka udah lama ya di vape, tapi gue masih cuma ya udahlah. Gue emang sebagai vapers biasa aja. Pas waktu itu tahun 2019 lah. Gue udah mulai tertarik di vape dan karena gue juga bosan ya di game ya. Udah lumayan lama lah, puluhan tahun gitu. Jadi gue bukan dapat tawaran sih. Waktu itu gue sempat satu tim sama Mang Vapor. Oke. Waktu itu gue bantuin temen gue di Inokin. Inokin, Vladin. Ya lumayan lah, hampir setahun. Tapi gue masih kayak, ya gue masih kerja di tempat lain. Oh oke. Sampai 2020, ya itulah awal gue benar-benar serius di vape. Gue masuk Wotovo. Oh. Dan akhirnya setelah dari Wotovo masuklah ke Preva. Nah itu juga ceritanya panjang juga sih. Itu panjang sih. Itu mungkin bakalan lebih dari satu segmen gitu. Nah untuk sekarang gue lihat kan ya ibaratnya kalau lu ngomongin Wotovo kan ya RDA, terus sekarang juga gue lihat si Sufi tuh udah mulai pakai IO gitu. Dan itu kan lu baterainya cuma satu nih. Lu punya berapa sih baterai stok? Gue minimal, kalau ngomongin baterai ya, itu juga gue dari dulu sebenarnya gue pencinta single, RDA gue pasti single, gue nggak pernah pakai dual. Oke. Dan mod gue rata-rata juga single baterai. Single baterai, oke. Nah, karena emang enak dipegang, maksudnya nggak berat gitu loh. Lebih cilik. Nah, tapi masalahnya di baterai pak. Iya. Nah, jadi gue harus minimal bawa itu 4 baterai. 4? Iya, jadi 5 sama di device. Di device Ya. Banyak banget ya. Banyak gitu. Iya. 7. Banyak banget. Lebih banyak anjir. Lu cuma pakai .io loh. Gue malas ngecas orangnya. Jadi sekali ngecas misalnya seminggu nih ngecas semua. Nah itu udah gue malas ngecas. Jadi kayak misalnya lagi jalan-jalan sama teman-teman, ya udah colok aja. Jadi ngecasnya cuma sehari. Oh, ya ibaratnya cuma sehari, udah itu tinggal lu bawa semua. Gue bawa semua. Oh. Kan jarang di rumah. Gitu. Nah, sekarang kita bahas charger lah. Tadi kan udah bahas baterainya, udah bahas lifestyle si vape ini juga, terus bahas sejarah lu masuk ke industri vape. Nah, sekarang kita bahas satu bagian lagi nih, charger. Lu ngecas di mana? Di mod. Lu sama di mod. kenapa? Di mod karena ya itu tadi mobilitas gua biasanya kan cuma bawa satu charger ya. Iya. Dan kebanyakan gua cuma bawa satu kabel Type C. Oke. Nah, dan charger gua punya ada beberapa charger di situ micro USB. Ya gua sedikit ribet aja gitu loh kan. Bawa banyak banget. Ya gua ngomong bukan masalah kalau nongkrong kan kita udah bawa spare lah ya. Iya. Kayak misalnya bawa 4 baterai kan udah dicas semua. Cuma kayak misalnya gua lagi perjalanan keluar kota atau apa gitu. Karena gue kesusahan, ada yang punya micro USB nggak ada gitu. Akhirnya gue ngecas di mod. Ya. Tapi kan kalau dulu kan ya sempet lah banyak cerita ya kalau ngecas di mod itu nggak boleh. Disarankan. Iya, tidak disarankan. Rusak Karena kan chip sih sebenarnya? bisa ngerusak rusak chip. chip. Karena kalau dulu kan ya ibaratnya modnya nggak ada auto cut off-nya lah. Nah terus kan kalau misalnya lu ngecas terus overheat,
Nah itu kan dia bisa ngerusak si chipnya karena kita nggak tahu nih si solderannya bagus atau enggak. Oh iya. Dan bisa juga ngerusak baterai kayaknya mungkin ya. Ya kalau baterai kalau overheat itu pasti. Kalau overheat itu pasti baterai itu bakal Overcharging berarti ya? Iya, overcharging. Biasanya kalau misalnya yang sering banget overcharging itu baterainya cepat ngedrop. Oh iya, sering itu. Iya benar. Dan ada beberapa yang kalau misalnya dulu tuh sempet tuh ada charger itu yang merek awet itu fast charging Pak 2 ampere kalau nggak salah. Oh yang bisa dipencet? Iya yang bisa dipencet, jadi kita bisa ngatur. Nah itu juga ngecas kecepatan juga nggak bagus. Oh. Karena kan kalau ini yang pernah gua baca gitu kan ibaratnya kalau baterai itu kan ada kayak selnya sendiri tuh, ada selnya. Nah kalau ngisinya kecepatan itu tuh si selnya tuh nggak penuh, nggak keisi penuh, makanya pas ngecasnya cepet habisnya juga cepet. Oh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pas-pas aja kalau ngecas. Jadi nggak terlalu buru-buru juga. Nah terus juga kalau mungkin orang-orang yang sekarang ngecasnya pakai mod, itu kan karena kalau sekarang kan zamannya udah pakai Type C ya. Iya lebih simple sih. Ya lebih simple kan, karena kan lu bisa ngecas handphone sekaligus mod juga bisa gitu. Nah tapi kan kalau sekarang kayaknya dengar-dengar kan udah ada charger yang ada Type C-nya juga sekarang. Sebenarnya banyak sih yang udah Type C udah banyak. Cuma kayak terakhir kan gua pas main Tamiya itu baru beli charger kan. Gua lihat ada charger yang Type C itu mahal banget. Ya, mahal. Apa sih? X-Star ya, apa itu yang si berapa 8 atau berapa itu kan? 4. Ya, itu kan mahal ya, Pak ya. Jadi gue tetap beli waktu itu Nightcore ya. Tapi masih pakai micro USB. Dan itu juga gue ngerasa cepat, tapi gue juga susah Pak bawa ribet-ribet. Iya, kabelnya harus ya. Kadang-kadang gue suka yang terjadi adalah ketika gue keluar ya kan. Waktu itu kan gue masih main Tamiya kan. Pas mau ngecas, ya kabelnya ketinggalan. Dan gue pinjam ke teman-teman gue, nggak ada yang punya. Nah itu PR sih. Jadi ya kalau misalnya ada yang Type C, paling gue pinjam gitu kan. Gue ngecas lah gitu kan. Ini di belakang gue ada nih, yang Type C. Mau pinjam nggak? Pinjam. Ya masuk. Masuk. Kayaknya tambahan lagi bayarannya ya. Kebetulan gue juga belum punya. Lu udah punya belum? Belum. Sama ini gue masih ngecas di mod. Ini baru launching ya? Baru Katanya sih baru. Baru. Nah ini katanya sih baru dan dia pakai Type C kan. Nah sebenarnya kalau pakai Type C ini, kalau gua liatnya ini jadi lebih fleksibel. Lu bisa bawa kemana-mana ya ukurannya cuma segini, lu simpen di tas. Lebih simpel gitu loh. Lu tinggal colokin pakai punya handphone lu bisa kan? Ya dan ini kan Type C jadi ya oke sih. Harganya 130 ribuan. Gue pernah nggak tahu ya. Iya. Kalau Kita nggak tahu kerja ya. Iya guys 130 ribu. Kalau 130 ribu worth it lah kalau bilang worth it lah. Tapi menurut gua oke sih. Oke kan? Adanya charger Type C ya dengan harga murah. Karena kan yang gua tahu charger buat baterai vape itu kalau misalnya yang Type C harganya lumayan semua kan. Sedangkan gua tuh udah beberapa kali ngecas di mod gua kepanasan gara-gara pakai kepala casan laptop gitu. Wah, lebih hebat lagi. Iya, karena kan saya nyari cepatnya ya. Jadi kebetulan ya solusi sih. Dan sekarang kan kenapa maksudnya kalau gua ya ngelihat cerita itu yang katanya nggak disarankan untuk ngecas di mod, logikanya kalau dari gua ya lebih murah beli charger baterai dibandingin lu harus ganti mod sih. Kalau misalnya motor lu rusak ya. Pikiran lagi. Iya kan? Ya kayak misalnya beli baterai deh, mendingan baterai lu rusak di charger gitu loh dibandingin lu baterai lu rusaknya di mod. Jadi lu harus beli mod baru. Ini kalau misalnya dengan harga segitu sih sama aja kayak gue beli liquid ya. Lebih mahalan liquid malahan ya. Kayaknya. Iya sih. Kalau liquid US, kalau liquid lokal ya nggak beda jauh lah Pak. Tapi ya buat gue oke lah. Maksud gue dengan kayak gini simple dibawa pakai Type C oke lah. Jualannya jago ya. Oke lah guys, sekian jualan hari ini. Salah. Oke sekian konten hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jadi gue diundang buat promosi doang nih. Iya, jadi saya undang dia sebenarnya buat promosi doang. Gak ada salahnya untuk tahu lebih dengan Vape with Sharing. Sampai jumpa di next episode. Oke, see you guys.